Oke, ada Ihsan, ada Halfriz, dan ada Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kak Syarif kedatangan 3 santri dari Al-Wafi Islamic Boarding School. Betul ya? Betul. Ini pada kelas berapa nih teman-teman semuanya nih? Kelas 9. 9 ya? Sama, kelas 9 juga? 9. Oke, berarti semuanya dari kelas 9 SMP ya? Iya. Oke. Kenapa nih teman-teman hadir di sini nih Kak Syarif harus kasih tahu kepada para pemirsa Al-Wafi TV dan insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi para santri yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Amin. Bahkan Amin. para ayah bunda juga bisa menginspirasi kita semua. Oke, Kak Syarif mau tanya nih, kenapa sih Ihsan? Nah, Ihsan ya, bener ya? Iya benar. Oke, Ihsan kenapa nih? Ada apa nih Ihsan? Alhamdulillah kemarin saya habis memenangkan atau berprestasi di event MHQ di Darul Munir. Oh, Masya Allah. Juara berapa Ihsan? Alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Juara 1 MHQ. Iya. Berarti hafal Quran nih ya? Insya Allah. Wah, Masya Allah. Berarti juara 1 MHQ ya. Oke, baik. Kita ke Halfriz apa Hafiz? Hafriz. Oh iya, Kak Syarif tuh biasanya banyak tuh namanya Hafiz kan ya. Ini Hafriz gitu ya. Jadi baru pertama kali nih. Hafriz. Oke. Hafriz, apa yang membuat kamu diundang ke tempat ini nih? Wah, kamu kalau tadi Ihsan juara MHQ ya, Iya. kamu juara apa nih? Alhamdulillah kemarin Hah? dapat harapan 1 lomba azan. Oh, lomba azan. Wow, Masya Allah. Berarti azannya nanti kita akan dengarkan nih. Merdu banget nih, Masya Allah nih kayaknya nanti ya. Pasti. Oh, pasti ya Gusti ya. Nah, sebelah kiri Kak Syarif nih. Ini ada Gusti. Gusti kenapa nih harus ada di samping Kak Syarif dan teman-teman semua nih? Saya kemarin di event yang sama memenangkan lomba dai, Lomba dai, ceramah berarti ya? ceramah, Dakwah ya? dakwah. Masya Allah. Insya Allah Juara menjadi berapa? ulama ini Insya Allah. Oh, mau menjadi ulama? Insya Allah. Oh, Masya Allah. Amin, Amin. amin. Kita doain. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi ulama. Juara Amin. berapa kemarin? Juara 1. Juara 1. Masya Allah. Masya Allah. Wah, ini Kak Syarif dikelilingi para calon ahli surga semuanya. Amin. Ada yang hafal Quran, ada yang sering azan, ada yang sering ceramah atau sering berdakwah. Nah, ngomong-ngomong nih, tapi kayaknya Kak Syarif perlu mendengar dulu deh, atau menguji dulu deh. Suara azannya kayak gimana sih gitu ya? Terus apa sih yang dibaca sama Ihsan nih sehingga itu bisa menang juara 1? Terus apa sih yang disampaikan apa nih, Om atau Kak nih manggilnya? Oh, Gusti aja ya. Kak Gusti ya. Ketika berdakwah pada saat lomba pada saat itu ya. Ya. Oke, boleh. Siapa yang mau duluan? Baiknya dari sebelah Kak Syarif. Oh, dari sebelah Kak Syarif dulu. Iya. Gusti. Tapi ini sebelah kiri loh, nggak dari sebelah kanan dulu. Tadi Kanan dulu sih. Oh, kanan dulu. baiknya sih di pertengahan. Oh, di pertengahan. Berarti Hafiz dulu. Hafiz. Azan. Azan. Kita akan mendengarkan suara azan. Perlu berdiri apa? Nggak apa-apa, bisa duduk. Sampai selesai. Gimana? Mau sampai selesai? Terserah aja sih. Oh, terserah ya. Ini Oke. mic-nya deketin ya. Oh, harus dideketin ya. Kedengeran suara. Biar kedengeran ya. Oke, insya Allah. Mungkin dua ini aja kali. 2 bacaan azannya. Allahu Akbar sama asyhadu alla sama asyhadu anna. Oke, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Gusti tadi ngedenger suara azannya Hafiz gimana tuh? Merinding atau apa? Merinding sih. Wow, merinding ya, bergetar ya, Masya Allah. Kalau Ihsan gimana tadi dengernya? Terharu sih. Terharu, Masya Allah. Tapi meneteskan air mata nggak? Belum. Oh belum ya, bentar lagi kayaknya kalau sampai selesai ya. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Baik, baik, Masya Allah. Itu belajar dari mana, Hafiz? Dulu waktu SD Hah? ada yang ngajarin. Oh, ada yang ngajarin. Iya. Oh, dilatih sama orang atau gurunya gitu ya. Gurunya. Sampai sekarang. Kemarin waktu balik diajarin juga sama dia. Waktu pulang dari Pulang libur kemarin. bulanan ya. Iya. Jadi setiap kamu ada waktu luang, kamu tetap masih berlatih ya. Oke, baik. Masya Allah, Hafiz. Baik. Itu tadi iramanya irama ngikutin siapa? Nadanya Syekh Mansur Az-Zahrani. Syekh Mansur Az-Zahrani. Iya. Oke, baik. Nanti teman-teman yang mau belajar azan bisa menghubungi Hafiz nih, ya barangkali beliau juga bisa mengajarkan adik-adik, ya. Insya Allah bisa ya, Kak. Insya Ya? Allah. Oke, baik. Berikutnya siapa dulu nih? Ihsan atau Gusti dulu nih? Gusti, kan tadi Gusti. saya udah pertama gitu. Nunjuk-nunjuk kan nih. Gimana, Gusti? Kan kemarin juara 1 nih, dakwah atau menjadi dai ya, kategori lomba dai. Kira-kira kalau Kak Syarif kasih waktu 1 menit, kira-kira mau menyampaikan apa nih sama pemirsa Wafi TV? Mungkin Sana Kak. Nah, langsung mulai. iya mulai dong. Acting. Kita semua mengetahui bahwa di zaman milenial ini sangat sekali dipengaruhi oleh yang namanya internet. Betul atau betul? Betul. Internetlah yang memudahkan kita dalam berkehidupan sehari-hari. Mulai dari menonton, membaca, chat, voice call, video call, sampai beli jengkol, bisa kita dapatkan hanya dengan genggaman tangan kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah internet ini hanya kita gunakan untuk mencari hal-hal yang positif? Atau apakah internet ini juga kita gunakan untuk mencari hal-hal yang negatif pula? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Namun faktanya, sebagian besar dari pemuda maupun pemudi milenial malah menggunakan hal ini untuk hal-hal yang condong pada kenegatifan. Dari internet kita melihat pakaian-pakaian anak zaman sekarang maupun tutur bahasa yang sudah tidak menjiwai jiwa-jiwa pemuda-pemudi Islam. Dan dari internet kita juga melihat banyaknya penggemar-penggemar, aktor maupun aktris, dalam maupun luar negeri, yang nyata maupun fiksi. Namun apa daya, hal ini sedikit demi sedikit juga menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apakah kita akan membiarkan generasi kita menjadi generasi yang hancur? Membiarkan generasi kita terlena dan terlena dengan internet ini, lalu menggunakannya ke dalam hal-hal yang kenegatifan? Jawabannya pasti tidak. Karena kitalah yang hanya dapat menyelamatkan mereka. Kita para santri, para penuntut ilmu, dengan ilmu agama yang kita miliki, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka. Oh, Masya Allah. Wah. Ini Kak Syarif tadi ngedengernya berasa lagi ada kajian remaja loh. Oh, bener. Iya bener ya, Betul, sama ya. sama. Ini kayaknya cocoknya kita panggil Ustadz Gusti. Ya. Mulai sekarang ya kita panggil ya. Oke. Insya Allah. Baik, gimana tadi komentarnya terkait dengan apa yang disampaikan sama Ustadz Gusti tadi, Ihsan? Kayaknya sih Tersentuh. Untuk juara yang 1 ini sih emang bagus banget sih, Masya Allah. The best ya. Oke. Tadi temanya memang disampaikan internet itu seperti yang kemarin kamu lomba, sama? Apa beda? Sama. Oh sama ya. Ngobrolin tentang bijak menggunakan internet gitu ya. Oke. Baik, nanti ini kita juga akan obrolin nih. Kayaknya seru nih. Tapi Kak Syarif perlu ya mendengarkan seorang hafal Quran, hafiz Quran. Ya, udah nggak sabar nih kita nih.
Ya itu Ihsan. Nah, yang hafal berapa juz Ihsan tadi? Alhamdulillah totalnya udah 7 juz. 7 juz, Masya Allah. 7 juz. Juz berapa aja kak? 30, 30, 29, 29, 28, 28, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Masya Allah. 7 juz pemirsa. Tapi sekarang sedang sedang merojah. 3 juz yang masih 3 juz murojaah paling bawah. 3 juz. Oke, nggak apa-apa. Insya Allah dalam waktu cepat udah langsung tuntas 7 juz. Amin. Amin ya. Kalau kita cek berarti bisa nih. Insya Allah. Nah, ayo ada yang mau menguji Ustadz kita yang satu ini. Tapi ya. kemarin itu lombanya 29.30 doang. Oh, kemarin lombanya 29.30. Kategori 2 juz doang. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau menguji teman kita Ihsan? Juz 29 ya. Mungkin mulai dari suaranya yang lebih merdu. Oh ya, boleh. Lanjut ayat ya, sambung ayat ya. Oke, silakan Hafiz kasih satu ayat nanti dilanjutkan sama Ihsan. Insyaallah. Oke, surat apapun, juz 29. Satu ayat bacain, terus habis itu dilanjutkan sama Ihsan, terus bener atau enggak? Kamu jawab betul gitu ya. Oke, silakan. 29:30. 29 dulu. Gantian, satu kali dulu. Kalau salah gawat dong berarti ini. Kalau salah nanti juaranya dipindahin ke dia. Hafiz. Enggak apa-apa. Insya Allah dimudahin. Insyaallah. Iya, silakan. Cari yang susah. Ayo Hafiz. Banyak di Juz 29. Ayo. Mau surat apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutufuha daniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Yafi. Bentar, ini kayaknya salah. Sahih. Sahih. Masya Allah. Itu di surat apa kak? Al-Haqqah. Al-Haqqah. Ayat? Itu berada mau halaman paling bawah bentar lagi. Oh, halaman paling bawah, Masya Allah. Sampai apa lo halamannya paling bawah lo? Oke. Sempat ngeblank. Sempet ngeblank nggak apa-apa kak. Grogi kak. Di depan kamera emang begitu wajar. Alhamdulillah Allah mudahkan. Tapi bener ya tadi ya, Hafiz ya? Bener. Bener, Masya Allah. Oke, sekarang gantian. Gusti, coba ujian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina mafaza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Halas. Betul? Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Gusti udah ngecek, Hafiz sudah ngecek bahwasannya Ihsan benar-benar hafal ya. Tadi juz 29 apa 30 tuh? 30 ya. Oke, juz 29 sudah, juz 30 sudah. Kak Syarif kayaknya nggak perlu ngecek ya. Kayaknya udah inilah, udah pastilah insyaallah hafal lah ya Ihsan ini ya. Insyaallah. Oke, Kak Syarif penasaran nih sama kalian bertiga nih. Gimana sih caranya biar bisa ya memenangkan kejuaraan, baik itu tadi MHQ, kemudian azan, kemudian dai. Ini bagaimana perjuangan teman-teman nih, perjalanan sampai bisa memenangkan ini gimana nih? Siapa dulu yang mau cerita? Tunjuk-tunjukkan. Dari tengah ya. Dari sini belum pernah pertama ya. Iya, Setuju. Pak. Gimana Gusti sampai bisa menang kemarin nih? Ini lombanya berapa kali? Yang keberapa nih? Kalau lombanya sih udah yang kedua. Oh, ini yang kedua ya. Oh, berarti sebelumnya pernah lomba dakwah juga? Ceramah. Pidato.
Oh pidato, oke. Ini kedua pidato. Dai. Ceramah ya, dai ya. Kedua dai. Oke. Baik, itu gimana tuh bisa menang tuh? Apa kuncinya? Mungkin bisa dikasih tau kiat-kiat tipsnya gitu. Harus ngapain gitu? Kuncinya mungkin yang paling penting tuh lurusin niat. Oh niat. Oh, ada niatnya itu ya berarti ya. Mau jadi apa niatnya? Niatnya kalau nggak niat lomba mungkin teksnya nggak mungkin bisa bagus. Terus latihannya mungkin ngaret-ngaret jadi nggak maksimal hasilnya. Oh jadi kalau orang udah nggak niat ya latihannya juga nggak maksimal ya, nanti-nantian gitu ya, ngaret lah pas latihan gitu ya. Oke, terus ngelatihnya gimana tuh ke awal mula sampai kamu akhirnya kayaknya aku ikut lomba pidato deh, kayaknya aku ikut lomba ceramah deh atau dai deh. Itu gimana tuh awal mulanya sampai kamu akhirnya mencoba lomba ini? Awalnya mungkin dari SD saya udah suka kayak presentasi di depan kelas. Oh suka presentasi di depan kelas? Oh emang bakatnya suka ngomong dia ini teman-teman. Terus abis itu? Terus dengan ngikutin event-event bertambah pengalamannya dari ngelihat peserta lain cara ngomongnya bagus, enak. Jadi diikutin, alhamdulillah menang. Oke, jadi ngelihat peserta-peserta atau orang-orang yang ada di sekitar kamu ya yang pernah ikut lomba juga, akhirnya kamu ikuti dan sekarang alhamdulillah kamu mendapatkan kemenangan itu. Oke, ada lagi usaha apa pada saat di pesantren gimana tuh? Apa yang kamu lakukan agar melatih ceramah kamu menjadi lebih baik tuh? Kalau di pesantren mungkin latihannya itu minimal sehari itu 2 kali. Oh sehari 2 kali, udah kayak makan ya? Oh makan 3 kali ya? Mandi. Ini 2 kali ya. Iya. Terus? Nah mungkin doa orang tua penting banget. Oh masya Allah, doa orang tua. Masya Allah. Oke, jadi orang tua mendoakan kamu agar bisa menjadi pendakwah gitu ya, menjadi dai ya. Oke, akhirnya dimudahkan ya. Oke, ada lagi? Kak Gusti. Oke, sekarang kemana? Kamu nunjuk satu orang. Kamu boleh nunjuk nih sekarang nih. Sweet ya sweet. Loh kok sulit? Kamu nunjuk aja nanti lama Kak. Hafiz. Wah, astagfirullah. Aku lagi gitu Hafiz. Oke, Hafiz. Gimana Hafiz perjalanan sampai kamu azannya bisa semerdu tadi kita denger ya, Masya Allah. Masya Allah. Gimana tuh Hafiz? Intinya sih banyakin doa. Banyakin doa ya. Sama latihan juga, Latihannya kamu gimana tuh selain diajarin tadi sama guru yang ngajarin kamu tuh apa? Beraniin diri buat azan di mana aja. Maksudnya di jalan gitu, di terminal gitu? Di masjid-masjid. Di masjid-masjid mana aja? Kalau tadi kamu bilangnya di mana aja. Soalnya lagi istirahat di kantin azan gitu, enggak ya? Enggak. Oke, baik. Berarti pada saat kamu di rumah, kamu memberanikan diri untuk azan di masjid atau musola begitu? Ya. Oh, oke. Kamu dapat jadwal muazin juga di dekat rumah? Dapat. Oh, setiap apa tuh? Maghrib sama Isya. Oh, berarti kalau maghrib sama Isya di dekat rumahnya Hafiz terdengar suara azannya beliau ya. Kayaknya kita harus mampir nih nanti ke rumahnya nih ya. Atur aja ya. Atur aja ya. Oke. Di daerah mana, Hafiz? Rumahnya? Saya Sulawesi. Oh, Sulawesi. Oh, oke, nanti kita kapan-kapan kita mampir pas maghrib dan pas Isya ya. Iya ya. Oke, kita mendengarkan suara. Itu azannya dengan irama yang tadi diperdengarkan ya? Sama? Atau beda-beda nih? Maghrib apa iramanya? Beda-beda sih. Oh, beda ya? Ya. Oh, jadi ada berapa iramanya, Kak? Biasanya Banyak. Oh, saking banyaknya biasanya sampai pakai susah ngitung. 3 kalau nggak salah. 3. Ya. Yang tadi dari Syekh Mansur ya. Ya. Terus mana lagi? Satu lagi. Bisa Misari, oke, Syekh Misari ya. Oke. sama buat sendiri juga bisa. Wah, ada buat sendiri. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, Masya Allah. Gimana dong? Kita kayaknya harus denger tuh. Yang buat sendiri. Oh, yang buat sendiri dong. Yang buat sendiri. Tadi kan udah. Itu kan yang itu kan dari Syekh Mansur. Betul. Harus buat ya. Ini yang Allah sendiri. Akbarnya aja, Allah Akbar aja. Di awal aja. Kita penasaran. Masya Allah. Belum. Santai. Santai. Dia lagi mengatur nafas dulu. Biasa emang muazin begitu, Kak.
suaranya dikumpulin Lagi dulu. bingung nyari nadanya mana, saking banyaknya. Oh gitu ya? Masya Allah. Oh dia menciptakan irama banyak ya? Masya Allah. Oh, Masya Allah. Kok kamu tahu sih? Kurang tahu sih. Oh, cuma nebak aja ya? Tapi sering dengar azan bermacam-macam soalnya nadanya itu. Oh dia jadi sering Kan emang ada jadwal alhamdulillah di sini. Oh, Masya Allah. Beliau juga azan ya di sini ya di Masjid Al-Wafi ya. Oke, jadi Kak Syarif udah nggak sabar nih mau denger irama azan buatan Hafiz. Betul sekali. Oke, yuk kita mendengarkan ya. Silahkan dicoba Kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini Kak Syarif nggak pernah dengar di TV-TV nih. Teman-teman pernah nggak dengar irama kayak gini? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Kayaknya ini nanti akan setelah ini akan dipanggil nih di stasiun TV nih kayaknya. Amin. Amin, amin. Masya Allah, amin amin. Oke, itu dapat ini gimana tuh bisa dapat irama yang kamu bisa bikin sendiri itu? Belajar lihat nada-nada orang lain, Oh, lihat campur-campur. nada-nada. Oh, dicampur-campur ya, Masya Allah, mixing ya. Oke, baik. Tadi berarti kamu udah kasih tahu bahwa kamu sering berlatih azan di beberapa masjid ya. Ya. Oke, itu cara kamu untuk meningkatkan kualitas. Ya, kualitas suara, kualitas irama dan macam-macam ya. Di situ akhirnya terlatih. Nah, satu lagi yang Kak Syarif penasaran. Satu lagi nih. Berapa kali kamu udah menangin lomba azan? Nah, Ini Banyak nih kayaknya. banyak tuh sampai lupa dan bingung gitu nih kayaknya. Harus mikir. Harus mikir. Atau dari kapan deh pertama kali kamu juara azan? Dari kelas berapa? Kita penasaran nih. Kalau nggak salah kelas 3. 3 SD? Iya. Masya Allah, udah 3 SD ya. Mas Arifan masih main-main bola itu dia udah juara azan. Nah, waktu itu juara ya Kak ya berarti ya? Ya. Oke, kelas 3 SD. Iya. Oke. Itu sampai sekarang berarti kelas 9 udah 6 tahunan lah. Udah berapa kali tuh juara? Ada lebih dari 10 kali ada? Alhamdulillah sih ada. Ada Masya Allah, kayaknya lebih nih, kayaknya jangan-jangan udah lebih dari 100 deh. Oke Hafiz, Masya Allah. Makasih Hafiz informasinya. Kemudian Ihsan. Nah, Baik. Ihsan gimana nih kiatnya perjalanannya sampai Ihsan bisa hafal Quran, bahkan tadi iramanya gimana tuh cara belajarnya? Apakah ada guru seperti Hafiz tadi atau gimana nih Kak? kalau kiat yang umumnya tuh sebenarnya ada 2. Apa tuh? Yang pertama tuh udah pasti kita kan tawakal pada Allah. Tawakal, oke. Tawakal itu contoh seperti doa dan yang lain, sholat itu. Masya Allah, betul. Dan yang kedua ikhtiarnya kita latihan Latihan. terus. Kayak kalau latihan di sini kalau maki kan murojaah lagi. Oh, murojaah gitu ya. Iya. Oke. Kalau irama tadi yang kamu baca Al-Qur'an itu kamu dilatih ada gurunya atau gimana tuh Kak? Bisa sampai merdu seperti tadi. Dilatih sih alhamdulillah pernah dilatih. Kalau dulu orang tua jadi setiap tidur sering naro kayak murotal, Orang tua setiap tidur, kayak bukan setiap tidur dong, Oke. kayak sering nyetelin murotal gitu. oh di rumah, Di rumah. menyetel murotal, Kayak nada-nadanya nggak tahu nada siapa. oh berbagai irama bacaan Quran lah ya. Iya. Oke, Masya Allah. Itu sejak kelas berapa kamu mendengarkan itu yang kamu ingat? Dari SD sih itu, dari kelas berapa ya? Kelas berapa tuh? Kelas 2, kelas 3 kan ya. Kelas 2, kelas 3 SD ya? Oh, Iya. Oke, Masya Allah. Terus kamu akhirnya mengingat irama-irama itu dan mencontohkan pada saat itu? Iya, dilatih kayak dibaca-baca terus dilatih-latih terus. Oh, oke. Jadi akhirnya terbiasa ya? Ah. Akhirnya ingat terus gitu iramanya. Oke. Terus udah berapa kali kamu jadi juara nih di lomba ini? Banyak juga Wah. kayaknya. Banyak juga ya? Banyak. Wah, Masya Allah. Ada lebih dari 10 ya Kak? Kalau 10 kurang tahu dah. Oh kurang tahu deh.
Kalau di SD kan dulu pasti ada kayak perlombaan gitu. Oke. Di SD, kalau di SD kayaknya belum pernah ikut lomba atau belum pernah menang kurang tahu. Kalau di SD seringnya kayak dibawa ke kecamatan gitu, ke lomba kecamatan. Oke. Ke Jakarta Timur. Oke, baik. Berarti lomba-lomba sudah sering lah ya pada saat di SD itu ya. Alhamdulillah udah ada pengalaman lah. Ada pengalaman. Wah, pengalaman nih guys. Oke. Jadi ketiga orang ini tadi memiliki pengalaman yang beda-beda. Ya, ada yang udah sering nih ya, ada yang sudah 2 kali ikutan lomba gitu ya. Nah, dan Masya Allah mengamanahkan juara buat teman-teman semua. Oke. Nah, ini kan Kak Syarif harus sampaikan nih buat teman-teman. Ini kan teman-teman usianya berapa? 14 tahun. 14 tahun, usianya remaja ya berarti ya? Iya. Iya kan? Oke. Nah, biasanya kan usia-usia remaja ini usia yang maaf ya dalam tanda kutip Kak Syarif sering dengar misalnya remaja melakukan perilaku negatif. Misalnya apa? Contohnya? Ngerokok. Oke, apalagi? Tawuran, apalagi Kak? Ya, apa? Minum-minum apa nih? Minum-minum soda apa minum-minum? Minuman beralkohol lah yang diharamkan. Oke, banyak hal yang Kak Syarif mungkin narkoba dan lain sebagainya begitu ya. Nah, banyak hal yang Kak Syarif temukan ya atau Kak Syarif dapatkan baik itu di tatap muka begini ataupun online ya. Remaja-remaja yang kayak gitu. Tapi hari ini Kak Syarif melihat Masya Allah ada 3 pemuda yang masuk ya ke telinga Kak Syarif atau ke pemirsa Wafi TV. Ini membuat hati Kak Syarif menjadi terharu semuanya. Nah, kenapa sih kalian bukan kenapa, tapi pernah nggak sih teman-teman nih tergoda atau diajak atau dipengaruhi dari perilaku-perilaku negatif itu? Nah, siapa mau duluan nih? Sebagai orang yang mana nih? Orang yang menjuarai mana dulu nih? Yang mana dulu? Yang memberikan nasihat soalnya. Yang memberikan nasihat. Oke, kamu berarti ditunjuk ya. Habis ini saya Habis ini kamu. Oke. Kamu gimana? Pernah nggak sih seorang remaja seumur Gusti kelas 9 ditawarin hal-hal yang buruk atau diajak untuk melakukan hal buruk oleh teman-teman? Pernah. Tapi nggak tergoda. Oh, nggak tergoda. Wah, ini kita harus belajar nih sama Gusti ini. Ditawarin apa Kak kalau boleh tahu Kak? Jadi saya di dekat rumah tuh mainnya kemana-mana. Oke. Kamu punya banyak teman ya? Punya. Oke, terus? Jadi kadang-kadang ketemu sama teman yang nakal, kadang-kadang teman yang baik. Oke, ada banyak teman, teman yang nakal, teman yang baik. Terus? Nah, itu saya diajakin sama mereka merokok. Oh, diajakin ngerokok. Terus kamu ayo atau gimana? Menolak. Oh, jadi kamu ditawarin rokok nih gitu. Gimana tuh waktu itu? Ditawarin. Nih, rokok, cobain. Yang lain udah pernah. Oh, yang lain udah pernah. Lu belum gitu ya? Iya. Oh, terus kamu gimana nolaknya? Kok berani gitu? Dia nawarinnya sendiri atau rame-rame? Rame-rame. Oh, rame-rame. Terus kamu gimana tuh cara nolaknya? Kok berani gitu, nggak takut dikeroyok? Gimana kuatnya berarti? Oh, gimana kuatnya? Beda ustadz soalnya. Siap. Memang ustadz harus belajar dari sejak dini karena godaannya banyak. Terus gimana? Tapi kita perlu dengar nih. Bagaimana cara kamu menolaknya, Kak? Caranya mungkin kan ada bungkus rokoknya. Saya bilang, nih lihat nih ntar malah jadi kayak gini, kayak gituin. Oh, jadi kamu mendakwahi emang udah bakat nih ya. Nanti kamu kayak gini nih gitu ya. Terus? Nah, terus dia kayak nggak suka sama saya. Oke, terus? Terus saya kayak ajak buat pindah topik biar arahnya mengalihkan perhatian. Akhirnya berhasil tuh ya? Berhasil. Nggak terpengaruh berarti? Nggak. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti kamu pernah diajak merokok? Oke. Sampai sekarang masih diajak gitu? Udah nggak kali? Sampai sekarang mungkin kalau pulang, kalau ketemu masih. Oh masih ya? Tapi kamu masih menolak? Menolak. Oh, alhamdulillah. Gawat ya? Hah? Gawat apa? Keren. Keren ini, Masya Allah ya. Masya Allah. Berarti masih jangan ya. Karena dia masih ingat gambar-gambar yang ada di bungkusnya itu, Kak.
Oke, good. Thank you, Gusti. Gusti mau nunjuk ke mana nih? Ihsan ya tadi ya, Ihsan katanya mau Ihsan. kedua ya. Nah, Ihsan seorang Ihsan yang hafal Quran gini emang pernah diajak-ajak hal buruk sama temannya? Pasti pernah. Oh, pasti pernah. Gimana tuh? Diajak apa waktu itu? Dipengaruhi apa? Dipengaruhinya sih kurang lebihnya pernah ngerokok, pernah diajak ngerokok gitu. Diajak ngerokok pernah. Pernah. Berhasil juga kayak Gusti tadi. Pas sama kayak Gusti kurang Oh, lebih. sama kayak Gusti. Kayak Oke. kan lagi kayak duduk-duduk bareng atau kalau bahasa sekarang lah nongkrong bareng. Wih, nongkrong. Terus Itu waktu SD. waktu SD. Oh, SD udah nongkrong ya? Ya. Gaul nih ternyata Ustadz kita ini ya. Oke, terus. Nah, jadi kan itu kan waktu itu saya sama kurang lebih sama kayak Gusti lah. Oke, Kayak sama. mainnya kemana sini. Nah, di lingkungan itu kan orang pada ngerokok kayak orang negeri gitu, SMP negeri bukan Islam gitu. Merokok. Terus saya kan kayak beda sendiri gitu. Oke. Bukan Terus? beda sendiri sih, tapi ada yang lain. Mm-mm. Nah, jadi San, mau nggak San? Nah, saya bilang nggak mau. Udah Terus? ditawarin, Mm-mm. tapi saya bilang nggak mau. Ya udah dia kayak biarin aja. Terus akhirnya nggak terpengaruh. Nggak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, masya Allah, baik. Ada lagi ajakan-ajakan yang lain selain merokok mungkin ada yang perlu disampaikan? Cukup? Kayaknya sih Mm-mm. udah. Oke, ini itu aja. Orang lain lupa. Oh, lupa. Oke, Hafiz. Nah, Hafiz apa nih? Sama atau ada hal yang berbeda? Saya beda. Oh, beda nih. Kita penasaran nih. Apa tuh? Orang Sulawesi beda. Oh, apa nih? Kita penasaran. Saya diajakin tawuran. Wah, diajakin tawuran. Sulawesi keras. Kayaknya Jakarta juga keras, Kak. Wih, keras bedanya keras. Kerasnya beda. Semuanya juga keras. Gimana? Tawuran gimana nih tawuran? Jadi Hah? ada teman sekelas tuh Heeh. ngajakin tawuran sama sekolah yang lain. Ini SD. SD SD kelas? 4 atau enggak 5. Oh, kelas 4 5 ya. Ada teman yang ngajakin tawuran dengan sekolah lain. Ah. Oke, terus. Sekolahnya mau sekolah tuh pas waktu pelajaran udah selesai udah pada pulang. Yang di sekolah tuh panggilin, ayo sini tawuran semuanya gitu. Oh, yang di sekolah ayo sini tawuran ikut gitu ya. Terus. Terus tuh sekolah yang diajakin juga ini mau kan. Terus kamu ikut. Ngeri juga. Nih, Kak Syarif deg-degan nih denger ceritanya nih ya. SD loh. SD ya, kelas 4 5 loh. Oke, terus. Tapi saya nggak mau sih. Kamu nggak mau. Buat apa sih ikut tawuran ntar Oke. ada luka, ada ini. Oh, kamu pada saat itu bilang ke mereka atau dalam hati itu buat apa gitu? Dalam hati. Dalam hati buat apa aku ikut gituan? Jadi saya pulang. Oh, kamu akhirnya pulang, nggak ikutan? Nggak. Masya Allah. Terus diajak apa lagi selain diajak tawuran? Adakah yang mau kamu sampaikan lagi? Udah. Tawuran aja. Tawuran aja. Nah, berarti alhamdulillah sampai saat ini ya ajakan-ajakan tersebut ya kamu masih terlindungi atau dijauhkan dari perilaku-perilaku bukan hanya tawuran atau rokok tapi semua perilaku negatif. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal itu ya. Amin. Oke, baik. Teman-teman, oke, jadi tadi kita sudah mendengar nih inspirasi dari 3 santri yang Masya Allah Tabarakallah menyentuh ya hati Kak Syarif karena melakukan hal-hal yang positif di fase atau masa remajanya. Oke, di akhir ya Kak Syarif ingin masing-masing teman-teman ya menyampaikan satu hal terkait dengan pesan atau kata-kata bijak atau kata-kata mutiara nih biar para santri-santri yang mendengar atau para ayah bunda yang mungkin melihat acara ini bisa ya menyaksikan dan akhirnya bisa menirukan kira-kira oh ini tipsnya ya atau gimana setelah teman-teman. Silakan, siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Ihsan. Aduh. Aku lagi katanya. Gimana San? Mau nyampein apa San? Lingkungan ya. Ya, terkait sama ini kan teman-teman kan ada di pesantren nih, sementara di lingkungan pergaulan teman-teman ya kondisinya ya banyak
dari remaja-remaja atau teman-teman kita yang ada di sekitar mungkin melakukan perilaku yang kurang positif begitu ya. Silahkan ya San. Kalau tentang lingkungan sih, alhamdulillah kan kita udah masuk pesantren nih. Jadi alhamdulillah sudah terjaga dari lingkungan-lingkungan yang kurang baik di luar sana. Masya Allah. Terus? Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kayak adab kita, akhlak kita. Kalau misalkan lingkungan kita kayak buruk, kita bisa kebawa jadi buruk juga. Jadi lingkungan itu sangat penting lah. Oke, baik, lingkungan itu sangat penting. Jadi kita harus memiliki lingkungan yang baik. Masya Allah. Wah, kita harus memiliki lingkungan yang baik. Siapa dulu nih, Hafiz atau Gusti? Nanti dia terakhir karena dia pendakwah. Nah, pendakwah ditutup sama dakwah. Mungkin hadisnya atau ayatnya mungkin, atau apa yang mau disampaikan dari seorang dai cilik, dai muda deh, bukan dai cilik deh. Dai remaja. Oh, dai remaja. Ya bener. Ya, Hafiz dulu, silakan. Kalau saya sama kayak San sih, lingkungan yang baik. Harus yang lain dong, harus yang lain. Ya. Harus yang lain. Apa? Milih teman yang baik. Milih teman yang baik. Kenapa? Enggak. Pesannya harus milih teman. Kalau kita milih teman yang buruk itu ya gimana ya? Jadi ikut-ikutan ya. Oke. Maksiat. Oh, jadi ikut-ikutan melakukan perilaku maksiat. Oke. Jadi kata Hafiz ya, teman-teman, milih teman yang baik. Gimana caranya milih, Kak? Kan susah, Kak. Nah, ayo gimana, yuk? Ya dari perilakunya sih. Oh, kita cek dari perilakunya. Kalau perilaku yang adabnya kurang ya, baik, maka kita jangan temenin gitu. Iya. Oh, gitu. Bukannya dakwahin aja, dakwahin dulu. Nah, ini kerjaannya Gusti nih ya. Tapi semua pekerjaan kita mendakwahi orang lain, ya enggak? Oke, terakhir. Gimana nih Ustadz Gusti? Catat nih, perlu dicatat. Perlu dicatat nih, kayaknya perlu ini nih ya, ulang-ulang terus nih. Jadi menurut saya benar tadi yang dibilang Ihsan, lingkungan tuh sangat berpengaruh. Nah, kalau di pesantren tuh kita dari bangun tidur sampai sebelum tidur udah diatur. Mulai dari halaqah Quran tuh ba'da subuh. Jadi kan kalau biasanya anak-anak SMP di luar sana entah baru bangun setelah subuh atau bahkan subuhnya nggak bangun. Nah, jadi mungkin pesannya apa ya? Lingkungan itu berpengaruh banget, apalagi lingkungan sekolahnya. Oke, lingkungan sekolah sangat berpengaruh juga ya buat kita semua ya gitu ya. Baik, Gusti, adakah ayat atau hadis yang perlu ditambahkan untuk menguatkan pesan-pesan dari teman-teman kamu tadi? Ada. Apa tuh? Nah, jadi ada hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian seperti orang yang makan di atas piring. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena waktu itu jumlah kita sangat sedikit? Namun Rasulullah malah menjawab, tidak, namun jumlah kalian sangat banyak. Namun kalian hanya seperti buih-buih yang berada di atas air. Nah, maksud dari hadis ini itu di akhir zaman. Di akhir zaman itu banyak sekali umat-umat muslim, namun mereka tidak sedikit dari manfaatnya. Oke, berarti bisa jadi orang-orang yang kayak kamu nih sedikit nih di akhir zaman ini gitu ya. Nah, kita pandai-pandai memilih teman, kata Hafiz tadi ya. Oke, dan pandai-pandai memilih lingkungan yang terbaik. Masya Allah, terima kasih, syukron, jazakumullah khairan buat Ihsan, Hafiz, dan juga Gusti. Udah menginspirasi kita semua. Dan buat para pemirsa Al-Wafi TV, insya Allah program ini akan menjadi rutin. Dan insya Allah nanti kita akan menghadirkan para santri-santri yang akan menginspirasi kita semuanya. Dan buat para ayah bunda yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren Al-Wafi, bisa langsung menghubungi nomor atau kontak dan bisa langsung mendaftarkan
anandanya agar memiliki lingkungan yang baik seperti Masya Allah ada santri-santri kita yang ada di samping-samping kita ini. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin dan juga mohon maaf ya para pemirsa kalau ada suara-suara yang mengganggu tadi karena kita qadarullah bersamaan dengan acara nonton bersama. Jadi ada acara nonton bersama dengan santri di dekat ruangan syuting kita pada hari ini. Oke, terima kasih dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.